Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, kita akan melanjutkan pertemuan kita yang kedua berdasarkan SAP kita atau RPS. Untuk pertemuan kedua kita akan mengenal standar primitif dan extended primitif. Standar primitif itu seperti apa? Standar primitif adalah objek dasar yang terdapat pada 3D Max. Extended primitif juga seperti itu. Nah, untuk yang minggu lalu, pertemuan yang pertama, saya sudah contohkan pada menu standar primitif, kita mencoba objek box dan sphere. Nah, saya akan tambahkan objek-objek yang lain ya. Kemudian nanti kita akan mencoba membuat sebuah objek 3 dimensi yang standar saja, yang gampang, sehingga nanti kalian bisa mencontohnya dengan baik di rumah ataupun nanti pada saat kita kuliah offline. Baik, saya akan coba untuk yang menu silinder. Menu silinder itu seperti apa sih gitu ya. Saya klik sekali, tahan, saya buatnya tampak atas ya. Jadi perlu saya ingatkan kembali bahwa lembar kerja kita ada 4 ya. Ada 4 tampilan atau viewport. Yang pertama tampak atas, kemudian ini yang front ya, kemudian yang ini tampak depan, maaf yang ini tadi top tampak atas, ini front tampak depan, kemudian yang ini tampak samping. Nah, yang ini adalah tampak perspektif yang bisa dilihat dari segala aspek sudut ya. Nah, ini tadi contoh untuk silinder. Kemudian torus itu seperti apa? Saya contohkan lagi torus itu. Nah, dia bentuknya seperti lingkaran ya, seperti ini. Ya, kalau mau berpindah objek seperti minggu lalu, kalian bisa klik kanan ya, klik kanan ke sebelah. Untuk zoom in zoom out, scroll saja, scroll atas dan scroll bawah. Nah, kemudian saya lanjut lagi untuk tipot. Tipot itu seperti apa? Nah, tipot itu seperti echo ya. Kemudian kon itu seperti apa? Klik, tahan, baru klik lagi. Nah, dia seperti ini. Geosphere, klik, tahan, seperti ini. Jadi kalian bisa untuk menggesernya tekan pan Q. Geosphere seperti itu. Kemudian tube seperti apa sih gitu ya? Tube, ini tube. Dia ada lubang di tengahnya. Kemudian piramid. Nah, kalau piramid pasti sudah kalian tahu, bentuknya seperti piramid ya. Kemudian plan itu seperti apa? Kita buat agak di ujung ya, sini. Plan itu modelnya seperti ini ya, tipis saja. Nah, kemudian untuk objek extended primitif, nah ini ada macam-macam juga. Ini adalah pengembangan dari objek standar tadi ya. Jadi kalau misalnya di standar itu cuma bisa buat box, nah di extended ini boxnya itu bisa berbentuk ada semutnya gitu. Jadi seperti tidak lancip ujungnya. Nah, seperti itu mudahnya. Nah, untuk ini kemudian saya coba hapus saja karena saya sudah contohkan. Kita akan mencoba di menu extended primitif ya. Saya coba Hendra itu seperti apa sih gitu ya. Hendra sekali. Nah, jadi bentuknya seperti piramid tapi atas bawah dia. Chamfer box seperti apa gitu. Nah, ini kotak tapi bisa di smooth. Bisa di fillet lah bahasanya ya kalau di sini ya. Kemudian oil tank seperti apa gitu ya. Oil tank seperti kapsul gitu ya. Dan lain-lain. Jadi nanti kalian bisa coba sendiri ya untuk menu-menu objek tipe extended primitif di sebelah kanan ini ya. Jadi ini adalah objek dasar yang sebenarnya nanti kita bisa modifikasi sesuai dengan keinginan kita. Nah, karena modifikasi itu adalah tahap lanjutan,
di pertemuan kedua ini saya hanya akan mencontohkan bagaimana sih membuat sebuah objek 3 dimensi yang nanti kita gabungkan dari menu-menu yang ada di standar primitif dan extended primitif, ya. Nah, sebelum itu saya nanti juga akan mencontohkan beberapa fitur, ya, mulai dari bagaimana sih cara menggeser objek yang seperti yang minggu lalu, kemudian bagaimana merotasi objek, kemudian bagaimana membesarkan dan mengecilkannya, gitu ya. Nah, saya coba hapus dulu, ya. Kita akan mencoba membuat sebuah mejanya sederhana saja, ya, meja seperti yang ada di warung makan. Nah, misalnya kita akan membuatnya menggunakan extended primitif, boleh, ya. Jadi kita bisa menggunakan chamfer box. Nah, kalian harus menentukan dulu di mana posisi awal kalian akan menaruh objek, ya. Apakah kalian akan membuat dari atas, atau membuat dari depan, atau membuat dari sebelah samping, ya. Nah, biasanya kalau saya akan membuatnya tampilannya itu untuk awalannya dari atas. Kenapa? Posisi di perspektif itu akan mudah mengedit dari posisi atas. Tapi sebenarnya untuk posisi samping ataupun depan itu juga kita bisa buat, ya, selama kalian itu perspektifnya dalam membuat suatu objek itu harus sesuai dengan viewport. Jadi kalau misalnya mau buatnya tampak depan mejanya, berarti nanti dia akan kotaknya itu lebih tipis di bagian front. Nah, tapi kalau tampak atas itu biasanya lebih mudah, karena biasanya orang itu dalam membuat objek 3 dimensi dia posisinya mulai dari atas. Nah, tapi nanti tergantung dari kalian, silahkan saja mau buatnya dari atas, mau dari depan, atau mau dari samping. Ya, saya misalkan mau buat dari atas seperti ini, ya, nanti lebar mejanya, kemudian saya naikkan ke atas seperti ini ketebalannya, ya. Kemudian saya fillet sedikit saja. Ya, saya tumpulkan sedikit. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, ini belum berdasarkan ukuran, jadi saya hanya cuman buat-buat saja. Nah, bagaimana sih cara supaya mejanya ini nanti bisa kalian berikan ukuran? Nah, di sini di menunya ini, ketika kalian sudah membuat objek, maka akan ada namanya parameter. Parameter ini isinya adalah tentang ukuran dari objek yang akan kalian buat, gitu ya. Misalnya di sini ada width-nya, ya, width-nya panjangnya. Misalnya saya mau bikin panjangnya 200, nah silakan saja diganti, nanti otomatis dia akan membesar. Kemudian lebarnya misalnya mau buat 100, nah maka akan membesar samping. Kemudian ketebalannya, ya, atau ketinggiannya misalnya 10 saja. Nah, seperti ini. Kemudian ini untuk filletnya itu adalah garis lancip yang ada di samping. Nah, kemudian jika kalian sudah membuat kaki meja, membuat mejanya, berarti kalian butuh kakinya, gitu ya. Nah, kakinya kalian bisa buat dari objek apapun itu, ya. Misalnya saya ngambil dari standar primitif, saya menggunakan box, ya. Saya menggunakan box, kaki-kakinya itu berarti posisinya ada di ujung sini. Misalnya saya bikin di ujung sini dulu, ya. Saya zoom, ya, scroll, zoom in, zoom out-nya, scroll bawah dan scroll atas saja, gitu ya. Kemudian saya bikin di ujung sini kaki mejanya seperti ini. Kemudian saya panjangkan. Jadi yang perlu kalian lihat di sini, ya, di sini ini adalah ketinggian dari kaki meja, ya. Jadi misalnya saya buatnya ketinggiannya seperti ini, saya klik. Nah, maka otomatis kaki mejanya tingginya kalau di sini berarti tingginya 72, gitu ya. Tingginya 72. Nah, di sini kurang presisi pada gambar kakinya, ya. Jadi saya akan memindahkannya menggunakan select and move. Kalian geser ke atas saja, ya. Jadi ini yang hijau untuk menggeser ke atas, yang merah menggeser ke samping. Jadi ketika kalian memilih yang hijau, ya,
Kalau kalian menggeser ke samping pun dia akan cuman bisanya atas bawah. Seperti ini. Ya. Kalau mau merah, dia akan ke samping saja, tidak akan bisa ke atas. Nah, kalau mau gerakannya bebas, berarti kalian pilih yang tengah. Maka gerakannya ini akan bebas. Nah, posisi saya mau yang di sini saja. Kemudian saya ingin membuat kaki meja yang lain. Nah, kaki mejanya kita bikin 4, ya. Nah, ini kita sudah bikin 1, berarti kalian tinggal copy saja ya. Copy-nya gimana? Tekan shift, kemudian kalian naikkan ke atas. Seperti ini, ya. Kemudian di OK. Ya, statusnya tadi copy. Nah, di sini kaki mejanya sudah 2. Kalian bisa buat kaki meja yang sebelah kanannya lagi. Kalian blok dulu ya. Tekan shift, kemudian kalian klik. Maaf, untuk ngeblok kalian tekan kontrol ya. Tekan kontrol, kemudian pilih objek satunya. Kemudian kalian tekan shift, kalian geser ke kanan. Seperti ini. Nah, kalau sudah objeknya ini, jangan lupa yang copy, kemudian di OK. Nah, untuk kaki mejanya, ini sudah jadi ya. Jadi kalau misalnya tampak depan, ini posisinya kaki mejanya kelihatannya seperti 2 saja. Kalau tampak atas, posisinya ada 4. Ya. Nah, kalau tampak samping left, yang samping kiri ya, ini dari kiri dilihat 2 saja. Nah, itu adalah perbedaannya. Nah, gimana caranya? Sekarang ini kan mejanya terbalik gitu ya. Posisinya mejanya di bawah, kakinya yang di atas itu. Nah, tinggal kalian geser saja meja bagian atas ke atas ya. Jadi saya pilih bagian front ya, atau misalnya mau di left juga bisa, tinggal dinaikkan saja. Nah, kalau saya biasanya main di front, viewport front, kemudian kalian pilih objeknya, kalian tinggal naikkan saja, seperti ini. Nah, pada menu perspektif ya, ini kalian bisa putar. Sudah sesuai belum? Gitu. Oh iya, kakinya sudah terpasang. Ya, seperti ini. Nah, untuk warnanya kalau mau diubah, ini kalian bisa pilih ya, pilih objeknya, pilih warnanya. Kemudian misalnya saya mau coklat ya, gitu. Kakinya juga mau dibuat coklat. Nah, kalian bisa blok keseluruhan. Kalian ganti warna coklat. Seperti itu. Ya. Nah, ini adalah objek yang paling standar. Ya, yang sangat mudah seharusnya untuk dibuat. Nanti kalau kalian mau buat kakinya lagi di sini untuk pijakannya, silahkan di bagian sini. Caranya bagaimana? Kalian tinggal misalnya buat box lagi ya. Kemudian kalian mau menempatkan posisi kakinya di sebelah sini. Ya, berarti kalian tinggal bikin saja ya. Dari sini, dari left, kemudian kalian klik saja bagian dalam sini ya, bagian kakinya, kemudian kalian panjangkan seperti ini ya. Oh, kepanjangan Pak gitu ya, nanti kita bisa kecilin pakai skala ya. Jadi ini untuk kakinya misalnya sudah jadi ya, tinggal kita geser dulu, geser ke kanan, kemudian di sini dirapikan juga supaya posisinya dia di tengah gitu ya. Ini kalian geser. Nah, kalian bisa geser ke tengah seperti ini. Nah, kalau sudah, kalian bisa panjangkan objeknya menggunakan select and uniform scale. Nah, panjangkannya gimana Pak? Nah, kalian bisa di menu front ya, kemudian kalian tarik bagian nih, bagian yang ke kiri ya. Nah, karena dia panjangnya nanti ke sebelah kiri, berarti kalian move dulu ke sini supaya dia di ujung sini gitu ya. Kemudian baru kalian select and uniform scale, tarik lagi seperti ini. Jadinya kaki mejanya untuk pijakannya sudah jadi. Kemudian seperti yang tadi, yang pertama untuk kaki meja kalian bisa
Saya ganti warna dulu biar sama. Kalian bisa geser ke atas, kalian copy, tekan shift, kemudian geser seperti ini. Nah, tinggal kalian bikin bagian sebelah kirinya ini. Nah, kalau bikin sebelah kirinya berarti sama saja. Kalian bisa buat di sini, pakai box lagi, ya. Kemudian kalian sesuaikan dengan ukurannya tadi, seperti ini. Nah, kalau sudah ditarik. Nah, kalian bisa dari atas ini sekarang ya posisinya. Kemudian kalian bisa panjangkan lagi. Ya, jangan lupa tarik di bagian sudut atasnya saja. Nah, kalau sudah, ganti warnanya lagi, ya. Kemudian kalian geser ke kanan. Seperti ini, tekan shift supaya objeknya jadi 2. Kemudian di OK. Nah, ini hasil dari meja yang kita buat, ya. Sudah sesuai posisinya masing-masing. Nah, kalian bisa nanti menambahkan, misalnya ada tadi objek tripod gitu ya, tripod. Saya mau buat tripod di atasnya, Pak, gitu. Nah, ini kalian bisa buat tripodnya, kemudian nanti kalian bisa naikkan ke atas. Seperti ini. Nah, jadi di objek kalian ada tripodnya. Ini untuk menggerakkan orbit. Supaya kalian bisa melihat sudah sesuai belum mejanya gitu. Nah, untuk pertemuan kedua ini saja. Nanti silahkan kalian coba, kalian praktekkan. Kalau tidak ada perangkat, silahkan ditonton saja dulu, nanti dicatat, dipahami. Kemudian nanti kalau misalnya waktunya kita bisa offline, nanti kita akan praktek di lab, gitu ya. Baik, terima kasih. Nanti untuk pertanyaan kalian bisa sampaikan di grup WA atau nanti bisa japri saya, gitu ya. Untuk pertemuan kedua saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.